Ya, selamat pagi semuanya di pagi yang cukup cerah ini. Ini tepatnya di pagi hari ini. Di pagi hari di pagi hari ini gua akan membahas tentang penyakit atau yang sering terjadi dialami oleh CBR 150R facelift ataupun CB 150R Streetfire ya. Jadi kendalanya apa aja sih? Yang jelas yang paling utama itu yang sering terjadi di CBR 150 yang gua rasakan dari pertama beli sampai sekarang. Oke, tanpa basa-basi lagi kita bahas tuntas tentang mengenai si Kinoy atau si CBR 150R K45N 2020. Oke, jadi apa sih penyebab, apa sih yang terjadi dari motor CBR 150 ini gitu. Jadi yang sering terjadi, yang sering dialami, apalagi kalau bukan yang dari sini. Nah, yang memiliki CBR 150R mau Streetfire mau CBR facelift itu kendalanya sama atau tidak gitu. Yang gua rasakan itu ya ini nih. Ini ada selang pembuangan ya. Jadi yang sering terjadi di CBR 150 itu keluarnya oli dari pembuangan mesin gitu ya. Nah, ini terlihat ini habis dicuci juga nih. Ini keluar lagi ya oli. Jadi pakai nyala. Jadi yang sering banget terjadi dari CBR 150R ini, CBR 150 CBR ya, CBR itu oli keluar dari pembuangan sini nih, dari pembuangan mesin. Nah, itu penyebabnya apa bang? Nah, ini soalnya gue udah pernah 2 kali gitu. Ini yang kedua kalinya gitu ya. Pertama udah tahu gitu. Nah, yang kedua kalinya ini jadi penyebabnya itu apa bang? Nah, jadi penyebabnya itu di dalam sini itu di sini ya. Ada yang namanya seal mechanical dan seal water pump. Nah, apa tuh bang yang disebut seal water pump? Nah, itu seal yang menahan air radiator agar tidak kebocoran. Jadi tidak akan untuk menahan radiator agar tidak bocor, karena itu seal buat penahan air radiator biar tidak masuk ke dalam mesin, biar agar tidak tercampur dengan oli gitu. Kalau tercampur dengan oli itu akan berwarna seperti lumpur olinya ya. Kalau ada kebocoran dari seal water pump gitu. Nah, itu seal water pump itu dari air radiator. Nah, jadi kalau bocor ya itu bakal terlihat oli itu akan berwarna seperti lumpur ya. Nah, terus apa? Nah, tapi itu jarang ya, jarang banget sekali gitu ya yang terjadi kebocoran dari air radiator gitu. Yang sering banget itu ya kayak gini nih. Ini tuh seal mekanikalnya itu udah kehausan ya, udah haus gitu ya, udah harus diganti gitu ya. Jadi kemarin itu gua itu habis dari Bandung Tangkuban Perahu turunan, gua lepas kupling terus gitu ya. Jadi ya mungkin kehausan dari situ juga bisa, mungkin ya kurang tahu juga ya. Tapi ini soalnya itu ganti itu tanggal 28 September 2023. Itu baru banget, itu baru beberapa bulan, belum 1 tahun. Ini menginjak Januari tanggal 5 2024, cuma beberapa bulan tapi udah kerasa lagi ya. Mungkin karena kehausan itu ya, bisa jadi dari asnya gitu ya, as water pumpnya gitu ya. Nah, jadi gimana, itu tuh harus diganti ya. Jadi nggak bisa satu barang ya yang diganti itu ya. Jadi kalau kita beli, apalagi kita kebawa ke bengkel resmi Honda HS ya,
itu yang harus diganti itu ya satu set itu mahal lumayan harganya gitu ya. Tapi kita kalau sumpama mau berangkat ke bengkel, kita cek dulu. Kalau bisa ya di bengkel itu dicek dulu, jangan langsung beli per paknya gitu, apa barangnya gitu ya. Jadi kita jangan sampai beli barangnya dulu gitu. Kita cek dulu bagiannya yang rusak itu apanya. Tapi kalau kayak gini itu udah jelas ya, udah jelas dari seal mechanical, jadi harus diganti. Itu harus satu set, jadi nggak bisa satuan. Jadi seal water pump sama seal mechanical itu harus diganti. Tapi kita cek dulu untuk as water pumpnya ya, udah keausan atau masih aman gitu. Kalau keausan itu harus ganti satu set gitu. Nah gitu ya guys ya. Jadi penyakitnya itu yang sering dialami oleh CBR 150 itu ya dari oli. Itu oli sering bocor. Banyak yang bilang, banyak yang ngomong gitu, itu nggak apa-apa katanya, karena oli itu menguap gitu, bisa aja fungsinya buat pembuangan itu menguap. Itu salah besar ya bosku. Nah jadi penyebabnya itu ya adanya selang pembuangan ini, dia menandakan bahwasanya kalau seumpama yang keluar air radiator berarti itu harus diganti gitu. Jadi udah harus diganti gitu. Apalagi kayak gini nih, keluar oli ya, oli ya, ini harus diganti gitu bosku. Jadi pengalaman gua gitu, ini motor Shikino itu CBR 150 itu baru beberapa bulan September itu ganti gitu ya. Terbilang boros ya, baru banget ini, baru ini Shikino juga habis dicuci. Padahal ini jagatnya hujan ya, habis hujan. Berhubung mau nge-review atau membahas tuntas penyakit dari motor gua ini CBR 150 ini, gua lakukan gitu ya biar kelihatan bersih juga gitu. Nah jadi yang harus diganti itu nanti ya, kalau bisa kita juga harus beli water ini ya, packing dari blok kanan itu harus diganti ya. Terus ya soalnya pasti rusak gitu. Terus kita ganti seal mechanical dan seal water pump, karena itu harus satu set, gak bisa bijian, gak bisa satuan. Yang gua alami gitu ya, yang pernah beli gitu ya, sekarang juga pasti beli lagi nih. Ini gua pulang kerja nanti niat mau ke bengkel Honda atau di sumber motor yang ada di Tufarep, itu sumbernya perpak ya, perlengkapan motor Honda ya ada di situ semua, dari dealer itu ngambil di situ semua ya, itu sumbernya lah intinya gitu. Jadi harganya juga lumayan gitu. Kalau nggak lupa sih harganya ya, struknya itu hilang gitu. Jadi seal mechanical itu kalau nggak salah 120 ya, kalau nggak salah. Terus untuk pakinya itu 70 apa 90, pokoknya ya. Nanti air radiator itu pasti ganti, karena pasti dibuang. Kalau masih dipakai kita akalin, kita tampung ya. Kalau nggak bisa dia tampung ya udah kita ganti lagi ya, minimal 2 botol lah, takut bocor lagi. Nah terus karena apa, ini yang pernah gua alami itu ya dari seal mechanical-nya itu sendiri. Nah jadi yang belum banyak yang tahu itu seal mechanical itu harus langsung dipasang aja. Ternyata kalau yang lebih detailnya itu, dia di seal mechanical itu harus dikasih lem dulu ya, lem apa namanya itu, dia dikasih lem pinggirannya, baru masuk ke karetnya, sisilnya ke yang kayak keramik itu yang bulat ya. Nah dia masukin, nah dia penahan biar nggak bocor. Kalau nggak dilem dia kemungkinan bocor lagi. Jadi bocornya itu air radiator yang ngalir ke sini, bukan oli gitu. Seringnya itu yang kalau udah diganti ya oli gitu, air radiator yang keluar gitu. Kalau oli udah aman. Jadi penyakitnya itu ya yang dialami CBR 150 ini ya, yang gua miliki tipe K45N 2020 itu keausan atau seal mekanikalnya ya, dan seal water pumpnya gitu ya. Tapi kalau yang kayak gini itu, yang keausannya itu seal mechanical ya, bukan dari seal water pump. Kalau seal water pump itu buat
air radiator ya. Dia menandakan kalau bocor berarti air radiatornya yang bocor gitu. Gitu guys ya. Video kali ini gua membahas tentang yang sering terjadi di Honda CBR 150 ini, yaitu dari yang sering terjadi itu ya dari oli gitu, pembuangan oli itu sering keluar gitu. Jadi ini harus diganti, jangan didiemin. Sekarang 1 tetes 2 tetes masih aman, tapi kalau didiemin itu oli itu bakal berkurang ya. Nanti penyebabnya ya lebih panjang lagi lah gitu ya. Ini kelihatan ya, ini oli ini ya gitu ya. Jadi untuk pembahasan kali ini tentang CBR 150 yang sering terjadi adalah dari pembuangan oli itu keluar gitu ya. Oli keluar dari pembuangan mesin gitu guys ya. Itu jadi udah terjadi di motor gua pertama, dan ini yang kedua kalinya. Itu penyakitnya di situ juga ya. Jadi harus diganti seal mechanical dan seal water pump, satu paket soalnya ya, nggak bisa di satu bijian ya. Oke ya, support terus channel gua agar semakin berkembang. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di like and share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa di subscribe juga channel gua agar semakin berkembang. Ya segitulah ya, kurang dan lebihnya gua mohon maaf sebesar-besarnya. Gua akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.